hatinya tenang bersama dengan segala macam hiruk pikuk kehidupan, dia akan selalu tenang. Orang yang hatinya tenang dalam keadaan apapun mereka akan selalu tenang. Lebih dari senang, kamu butuh tenang. Dulu waktu kecil yang kita cari senang. Tapi tambah tua, orang tahu bahwa ternyata yang kita perlukan itu bukan senang tapi tenang. Kalau orang masih baru belum terlalu ngerti itu lebih kecil lagi. Bahkan dia bukan cuma nyari senang, tapi nyari uang. Dia pikir yang dia perlukan dalam hidup hanyalah uang. Padahal uang tidak selalu memberi kesenangan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mencukupkan kita zahir dan batin kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari senang, kamu perlu tenang. Karena kesenangan sifatnya sementara. Orang yang senang, keadaan yang sangat terlalu itu akan berubah dalam waktu sebaliknya, dalam waktu cepat ataupun lambat. Itu teori kehidupan. Udah pasti itu. Makanya sama apa-apaan jangan terlalu. Terlalu cinta, nanti lama-lama jadi benci. Terlalu seneng, nanti lama-lama jadi sedih. Ibu-ibu perhatikan anak kecil dah, anak bayi tuh. Anak kecil, balita. Kalau habis ketawa yang sampai ketawa banget gitu. Biasanya habis itu nangis. Betul nggak? Karena memang demikian. Keadaannya dunia tuh kayak gitu tuh. Rasa yang terlalu akan berubah menjadi sebaliknya. Dalam waktu cepat ataupun lambat. Senang tuh itu sementara. Gak ada orang yang hidupnya dicipta senang terus. Karenanya bukan itu yang kita mau cari. Akan tetapi yang kita mau cari adalah keadaan yang konstan. Keadaan yang terus menerus. Keadaan yang stabil, dan kestabilan itu ada ketika seseorang memiliki ketenangan. Senang ataupun tenang, dua-duanya sama-sama tempatnya ada dalam hati manusia. Jadi, kalau yang kamu cari adalah ketenangan, ini adalah sesuatu hal yang dicari juga bahkan oleh para nabi-nabinya Allah SWT. Nabi Ibrahim ketika minta sama Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang udah mati. Kalau Allah bertanya, awalam tu'min, Ibrahim, kamu memangnya enggak beriman? Enggak percaya bahwa saya ini yang menghidupkan dan mematikan, kok minta diperlihatkan? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Nabi Ibrahim, tentu ya Allah, saya percaya, saya beriman kepadamu seutuhnya. Akan tetapi jika aku meminta diperlihatkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati, liyatma'inna qalbi, semata-mata adalah untuk agar hatiku menjadi tenang. Jadi yang diminta adalah ketenangan hati. Saudara sekalian yang saya muliakan, orang yang hatinya tenang bersama dengan segala macam hiruk pikuk kehidupan, dia akan selalu tenang. Orang yang hatinya tenang dalam keadaan apapun mereka akan selalu tenang.
Saya sudah banyak berjumpa dengan orang-orang yang semacam itu. Hatinya tenang terus-terusan. Ada tuh yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi. Wanita di dalam bis. Tabrakan, luka-luka, cucuran darah. Akan tetapi ketenangan hatinya membuat dia bahkan dalam keadaan semacam itu tidak berucap kecuali kalimat-kalimat yang baik-baik. Rabbuna Karim, dia bilang. Tuhan kita maha baik ya, alhamdulillah, makasih ya Allah. Jadi masalahnya tuh bukan seberapa susah Allah bikin, seberapa Allah bikin susah dalam hidupmu, bukan. Masalahnya itu bukan seberapa banyak Allah kasih rezeki sama kamu, bukan. Masalahnya tuh bukan seberapa cepat doamu diijabah, bukan. Masalahnya tuh bahkan bukan seberapa sehat badanmu, seberapa dicinta dirimu, bukan. Akan tetapi masalahnya tergantung pada hatimu, seberapa tenang menghadapi semuanya. Jadi teman-teman sekalian, nih hati nih urusannya, nih hati nih. Urusannya hati. Hati yang tenang. Dia akan ngerti harus berbuat apa dalam segala keadaan, harus berpikir apa dalam segala keadaan. Maka siapapun darimu yang mencari ketenangan hati, dengarkan saya. Saya akan sampaikan kepadamu beberapa hal yang saya tahu dapat membuat hati jadi jauh lebih tenang. Gak gampang gelisah, gak gampang susah, gak gampang gerasa gerusu, gak gampang galau, gak gampang gundah. Hatinya tenang aja. Saya kasih tahu. Siapapun darimu yang menginginkan ketenangan hati, inilah apa yang akan saya sampaikan padamu. Nomor 1. Siapa yang kepengen hatinya tenang? 1. Ingat terus bahwa alam semesta ini ada yang ngontrol, ada yang nyetir. Mesti ingat bahwa alam semesta ini ada supirnya. Supirnya mengatakan fa'alun lima yurid. Aku akan melaksanakan apapun aja yang aku inginkan. Pengendali kehidupan, supir kehidupan, sutradara kehidupan. Yang mengatur kehidupan ini, saudaraku sekalian, dia mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusanku apabila menghendaki segala sesuatu, aku hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Tidak ada yang terjadi padamu di luar kendalinya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apapun terjadi pada dirimu di luar kendali Allah. Sekali lagi saya ulangi. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, sakit, sehat, miskin, kaya, dipuja, dihina, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, saudariku sekalian, semuanya sudah dalam tangan takdir, sudah dalam catatan takdir. Itu sebabnya baginda kita Nabi besar Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya,
liyakil hammuk magudir yakun. Kata Nabi Muhammad, liyakil hammuk magudir yakun. Pasti akan sedikit susahmu. Niscaya akan sedikit susahmu ketika kamu berpikir bahwa makudir yakun. Apapun yang ditetapkan Allah pastilah akan terjadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi pasti akan terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi tidak akan terjadi. Jadi dalam segala keadaan yang pertama kali harus kamu lakukan kalau hati kamu mau tenang adalah ingat Allah. Ingat Allah, saudariku sekalian, ingat Allah. Allah yang udah ngatur semuanya. Semuanya ada dalam kendali Allah. Ingat terus itu. Liyakil hammuk, kata Nabi Muhammad, makudir yakun. Apapun yang Allah tetapkan, pastilah akan terjadi. Itu sebabnya Nabi itu orang yang hatinya paling tenang. Gak pernah gelisah, gak pernah gerasa gerusu, gak pernah panik. Nabi selalu tenang. Diperlakukan apapun, terjadi apapun, Nabi Muhammad selalu tenang. Ketika Nabi dalam salah satu pulang peperangan, Nabi terlihat letih di atas kendaraan. Para sahabat memutuskan, yuk kita istirahat dulu aja. Rasul, gimana kalau kita istirahat dulu? Kata Nabi, iya, yuk istirahat dulu. Nabi turun dari kendaraan beliau, dari kuda beliau, kemudian beliau duduk di bawah sebatang pohon, kena silir-silir angin, beliau ngantuk, teman-teman, beliau pun tidur. Sebelumnya beliau gantung pedang yang beliau punya digantung di dahan pohon, beliau kemudian tidur. Sahabat lihat Nabi Muhammad tidur nggak mau gangguin. Ini sahabat nih ya, cinta akan tetapi kenyamanan yang dicinta nomor satu bagi mereka. Sahabat tuh cintanya luar biasa sama Nabi, tapi nggak ada yang berebutan salaman gitu, apalagi ngajakin selfie. Gak ada tuh yang sama Nabi Muhammad tuh semuanya kapan waktu aja minta didoain, minta dipegangin kepala, minta dipegangin dada. Saya sekalian curcol. Gak ada. Kenapa? Sebab mereka paham kalau cinta bikin nyaman. Kalau sayang, buatlah yang kamu sayangi menjadi nyaman. Sebab kenyamanan hati Nabi Muhammad itu nomor satu nilainya di sisi Allah. Jadi para sahabat ngertiin itu. Mereka bilang, Nabi lagi istirahat. Kita agak jauhan biar enggak gangguin istirahatnya Nabi Muhammad. Mereka pun di seberang gunung. Jadi kealingan gunung, Nabi sebelah sisi sini, merekanya di seberang gunung yang lain. Mereka masak, mereka bangun tenda, mereka memberi makan ternak dan lain sebagainya, kan menimbulkan suara-suara biar enggak gangguin tidurnya Nabi Muhammad. Mereka di samping gunung yang sebelah sana lagi. Datang musuh Allah namanya Da'thur. Orang kafir punya kebencian sama Nabi Muhammad. Lagi lewat di situ dia lihat Nabi Muhammad sendirian. Kebenaran banget nih. Pucuk dicinta ulam tiba nih. Kesempatan langka ini. Tambah dekat. Dia yang asalnya mengendap-endap jadi terang-terangan karena ternyata nggak ada siapapun sahabat jagain Nabi Muhammad. Wah.
Kesempatan emas nih umat Islam gimana sih nih? Dia bukannya jagain nabinya malah dibiarin aja sendirian. Dia pun kemudian mengambil pedangnya Nabi yang tadi digantung tuh. Dia ambil, dibuka dari selongsongnya, kemudian diarahkan tepat di depan leher Nabi Muhammad. Ya Muhammad! Nabi Muhammad buka mata, pedang di leher beliau. Nih, cobain. Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad hatinya tenang. Kenapa Nabi Muhammad bisa punya ketenangan kayak begitu teman-teman? Karena Nabi faham magudir yakun. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang memang sudah ditetapkan Allah. Yang terjadi tidak akan melenceng dari apa yang sudah ditetapkan Allah. Dia nggak akan bisa mengarahkan pedangnya ke leher Nabi kecuali dengan kehendak Allah. Gak ada yang bisa ngebunuh orang kecuali dengan kehendak Allah. Apapun terjadi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad tahu persis. Penuh iman beliau dengan hal yang semacam itu. Ridho dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci ketenangan hidup baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad bangun pas banget lehernya. Tuh pedang nyentuh ujungnya tuh leher Nabi Muhammad. Manilladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Siapa yang bisa tolong kamu kalau aku bunuh kamu di tempat ini? Kata Da'tur. Nabi Muhammad dengan tenang menjawab, Allah. Yang bisa tolong saya adalah Allah. Ucapan Nabi Muhammad Allah menggerakkan arsy, menggerakkan singgasana, menggerakkan tiang-tiang arsy, termasuk menggerakkan tangannya Da'tur, gemeteran sampai pedangnya jatuh, diambil balik sama Nabi Muhammad. Wa anta ya Da'tur, kalau kamu gimana Da'tur? Siapa yang bisa tolong kamu kalau kamu yang saya bunuh di tempat ini? Tunduk Da'turnya. Enggak ada wahai Muhammad kecuali jika engkau memaafkan saya. Nabi Muhammad memasukkan kembali sarung itu, pedang itu ke sarungnya, kemudian berkata, idhab, pergilah sebelum sahabatku melihatmu, aku khawatir mereka tidak akan memaafkanmu. Tenang aja Nabi. Wah, ada ceritanya dendam, liatin. Gak ada. Makanya nih yang modelan-modelan yang kau disakitin orang, liatin. Karma itu nyata. Saya sih nggak mau bales ya, tapi balesan Allah itu ada. Allah itu tidak tidur. Wah, nih bahasanya nih. Betul, semua betul. Tapi kamu menyampaikannya dalam rangka kamu yang tidak bisa mengobati kesakitan hati kamu, kemudian melibatkan Allah dalam urusan pembalasan. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kamu malam-malam berdoa, ya Allah, Engkau telah lihat aku telah dibolimi oleh orang itu, ya Allah. Ya Allah, jangan tinggal diam, balaslah dia, ya Allah. Allah Maha
pengampun. Kamu yang gak bisa memaafkan orang lain, lah kenapa kamu libatkan Allah dalam urusan pembalasan? Kalau kamu mau melibatkan Allah, libatkan Allah dalam urusan ampunan. Sebab Allah Maha Pengampun. Ya Allah, orang itu telah berbuat jahat kepadaku. Akan tetapi saksikanlah, saya sudah memaafkan dia, maka maafkanlah dia ya Allah. Nah tuh, baru benar. Halo? Gimana? Bisa? Lihat-lihat dulu kasusnya Ustazah. Kalau urusannya suami saya dilebut pelakor, makudir yakun. Apapun yang Allah tetapkan, itulah yang akan terjadi. Tidak ada apapun terjadi, bahkan sekedar daun jatuh, melainkan semuanya dengan izin Allah. Melainkan semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada apapun yang luput dari pengawasan ataupun pengendalian Allah. Maka tenangkanlah hatimu. Maka tenangkanlah hatimu. Tenangkanlah hatimu. Ingatlah selalu, Allah tahu, Allah lihat, Allah kehendaki. Allah tahu, Allah mengawasi, Allah menghendaki. Udah gitu aja, enak. Saya sering terbang di atas pesawat maksudnya. Sering. Karena jadwal yang banyak mengharuskan saya untuk kemana-mana naik pesawat terbang. Saya suka lihat orang di pesawat terbang itu di dalam pada tidur. Apalagi kalau perjalanan jauh ke luar negeri yang 7 jam, 8 jam gitu. Banyak tuh yang udah siap-siap pakai bantal tidur. Baru terbang aja udah tidur gitu. Kenapa orang bisa terbang di atas pesawat? Karena mereka tahu di depan ada pilotnya. Saya bayangin kalau misalnya nih baru awal terbang gitu ya, baru naik nih. Kemudian diumumin. Mohon maaf, pertanyaan kepada semua penumpang pesawat ini. Ada nggak yang bisa nyetir pesawat? Karena ternyata nih pilotnya pingsan. Wah, pasti panik tuh. Pasti panik. Yang tidur udah langsung hilang ngantuknya. Betul apa enggak? Maka kenapa orang bisa terbang sambil tidur? Kenapa orang bisa ada di atas pesawat dan tidur? Karena mereka tahu pesawat itu ada supirnya. Mereka tahu pesawat itu ada yang mengendalikannya, ada pilotnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah segitunya aja kamu bisa tidur gitu di dalam pesawat. Alam semesta ini pilotnya Allah. Kehidupanmu ini pengendalinya adalah, maka kenakan sabuk pengamanmu. Mulailah membaca doa. Tawakallah kepada Allah. Bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tenangkan hatimu, kemudian tidurlah. Kayak gitu seharusnya rumusan kita hidup di atas muka bumi ini. Yang penting tuh kenakan sabuk pengaman. Maksudnya apa? Kamu pakailah hal-hal yang memang diperintahkan sama Allah SWT. Disuruh sholat jangan tinggal. Disuruh nutup aurat jangan buka.
Disuruh jauhi zina, jangan pacaran. Disuruh kita ini untuk menjalankan kehidupan, nyari rezeki yang halal, jangan gampang utang. Halo? Tiap kamu melanggar aturan-aturan Allah sama saja dengan kamu melepaskan sabuk pengaman yang sedang kamu kenakan itu. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma sabatkum min musibah illa fa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan ulah perbuatan kalian sendiri. Tiap kali datang yang gak enak dalam kehidupan, sebabnya adalah karena dosa yang kamu sudah kerjakan. Kenakan sabuk pengaman, taatlah kepada aturan-aturan Allah. Dahlah ribet pakai kerudungan. Orang cuman timbangan beli garam doang no di warung. Ada tuh orang-orang kalau pakai pergi majelis taklim jilbabnya lipet-lipet. Jilbabnya numpuk-numpuk. Tapi giliran pergi ke tukang sayur, ada yang jilbabnya pada ketinggalan dalam rumah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Naik Gojek pas turun salim. Ketemu Bu Guru, belum tentu salaman. Ketemu Pak Guru salam. Salaman. Ada tuh yang modelannya begitu. Katanya sih ibu-ibu di Bogor, nggak tahu yang sebelah mana. Tiap kali kamu melanggar aturan Allah, itu sama saja dengan kamu melepaskan sabuk pengaman. Bisa segala macam hal terjadi, teman-teman. Nggak bisa gitu. Ikutin aturan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala aturkan dalam kehidupan kita ini. Jadi jauh lebih tenang. Kita ingat bahwa alam semesta ini ada yang ngatur. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan selain Allah. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghalangi selain Allah. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang mencaci, melainkan semuanya sudah kehendak dari Allah. Udah aja tenang tuh kalau kayak gitu. Tenang. Akan jadi tenang hatimu setiap kali kamu ingat bahwasanya alam semesta ini ada pengendalinya, namanya itu nomor 1. Terus latihan dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Terus latihan. Yang kedua, kalau kamu kepengen hatimu tenang, kamu harus dekat sama yang kepadanya diturunkan ketenangan paling besar. Yang bikin manusia hatinya tenang itu namanya rahmat. Rahmat tuh adem. Rahmat tuh adem. Rahmat tuh bikin tenang, teman-teman saudara sekalian. Makanya kalau di majelis ini, kenapa kok bisa tenang di majelis sampai ada yang pada ketiduran? Apalagi kalau duduknya deket kipas angin. Di majelis ini lagi kegerahan aja pada ada yang bisa ketiduran loh. Sementara kalau di arisan pernah gak kelihatan ada orang arisan ketiduran? Lagi nonton dangdutan pernah kelihatan ada orang ketiduran gak? Enggak pernah.
Tapi kalau di majelis-majelis seperti ini suka ketiduran. Karena tenang. Kenapa tenang di majelis? Karena dituruni rahmat. Rahmat tuh kalau turun bikin adem. Makanya yang masih kipas-kipasan berarti diturunin rahmatnya kurang banyak tuh. Langsung berhenti. Ibu gerah. Sama. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Emang Bogor udah bukan kota dingin lagi ya sekarang ya. Emang dunia sekarang udah mulai tambah panas, Bu. Makanya jangan ditambahi panasnya bumi ini dengan panasnya hatimu. Biar adem, biar tenang. Salah satu caranya dapati rahmatnya Allah yang banyak. Gimana cara dapat rahmatnya Allah yang banyak? Yang deket sama penyebab rahmat. Namanya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat, perwujudan kasih sayang kami di atas muka bumi ini. Begitu katanya baginda kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad. Maka orang kalau kepengen hatinya diturunin rahmat banyak, mesti deket sama Nabi Muhammad. Kayak orang kalau deket sama Nabi Muhammad, hatinya jadi tenang. Hatinya jadi tenang. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad dan dia beriman, apalagi cinta sama Nabi Muhammad, hatinya tenang. Para sahabat itu kayak gitu, Bu. Kalau di depan Nabi Muhammad tuh semuanya pada tenang. Makanya mereka asal jauh dikit gelisah, pengen deket sama Nabi Muhammad. Mereka tuh senengannya deket sama Nabi Muhammad alaihissalam. Hati tenang, gak inget apa-apa. Dan itu memang terbukti. Ya jangankan deket, ketika disebut aja kata baginda kita Nabi Muhammad, inda dzikris salihin tanazzalatir rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, berturunlah, berkucurlah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara berketelurusan, tanazzalatir rahmat. Turun rahmatnya Allah daf'atan ba'da uhra. Turun lagi, turun lagi, turun lagi seperti itu. Itu kalau disebut nama orang soleh. Bagaimana pula dengan kalau kita bersama orang soleh. Saya sudah sering membuktikan itu. Dulu waktu saya di Tarim, ada masa kami kedatangan Hubabah Bahiyah. Kadang-kadang nih hari-hari yang datang dalam hidup, namanya orang hidup gitu kan, ada aja yang bikin hati jadi gelisah. Teman saya tuh kalau ngelihat saya udah kayak yang, aduh gimana nih, aduh gimana nih. Dia bilang, Kak, daripada pusing-pusing Kak, sana lagi Kak, ketemu Hubabah Bahiyah aja. Saya pergi ke tempat Hubabah Bahiyah, ada kamar beliau waktu itu tinggal di Daruzahra beberapa bulan. Saya datengin beliau, saya duduk aja. Saya ajakin beliau ngobrol, berbagai macam urusan. Kadang nggak selalu yang penting-penting. Favorit Hubabah, gimana dulu waktu Hubabah ketemu sama siapa misalnya gitu. Hal-hal remeh-remeh yang kita bicarakan. Tapi itu teman-teman sekalian, semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 10 menit. Habis itu saya keluar dari sana, bener-bener namanya hati senengnya luar biasa. Teman saya tanya, gimana Kak, masih sumpek? Sumpek apa ya?
Udah lupa sama sumpek saya tadi. Hanya gara-gara mata saya memandang wajah seorang perempuan yang sangat salehah, yaitu adalah Hubabah Bahiyah. Demikian yang saya rasakan ketika saya memandang orang-orang soleh. Karena teman-teman, memang yang namanya pandangan atau kebersamaan tuh nular. Makanya kalau kepengen hatimu tenang, hidupmu benar, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kamu kumpulnya sama orang-orang yang sibuknya dunia melulu, liatin hati kamu sumpek terus-terusan. Buka TV, kelihatan koruptor. Buka internet, yang kamu lihat perempuan-perempuan yang lagi pamer harta, pamer muka, pamer keharmonisan rumah tangga. Jadi sumpek akhirnya hidup kalau kamu banyak melihat orang-orang yang hidupnya sumpek-sumpek, ngalir, jalis, janis. Pepatah Arab mengatakan jalis, janis. Duduk-duduklah kamu dengan seseorang, bergaullah kamu dengan seseorang, kamu akan mirip dengannya. Makanya kalau kamu kepengen miripnya, deketnya dengan manusia yang diturunkan rahmat Allah paling besar, sehingga membuat hatimu tenang, sering-seringlah duduk dengan Sayyiduna Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Duduk-duduk sama Nabi Muhammad caranya gimana? Kamu duduk, kemudian kamu mengingat Nabi Muhammad. Kamu kangen sama Nabi Muhammad. Kamu baca sholawat salam kepada Nabi Muhammad. Kamu baca, kamu dengarkan kisah kehidupan Nabi Muhammad. Itu semuanya hal-hal yang dapat menenangkan hatimu. Itu semua adalah hal-hal yang dapat menenangkan hatimu. Makanya Bu, Habib Ali Habsyi bilang, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Gak ada yang kayak majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan-kesulitan. Ngangkat kesumpekan-kesumpekan. Kamu kalau hati kamu lagi sumpek, cari majelis maulid. Duduk di sana. Gak ada nih majelis maulidnya nih. Kalau gitu sendirian aja di rumah. Buka YouTube majelis maulid, dengerin tentang Nabi Muhammad, puji-puji Nabi Muhammad, sholawatan sama Nabi Muhammad. Tenang tuh hati kamu, tenang hati kita. Saya kalau lagi gelisah-gelisah gitu, kalau ada hal-hal yang bikin gak enak gitu, udah tuh, kalau lagi memungkinkan wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sholat istikharah, sholat hajat gitu. Habis itu duduk baca sholawat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terus baca sholawat. Tenang hati dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Enak tuh perasaan dengan kita dekat sama Nabi Muhammad. Terus bilang deh kita, ya Rasulullah, umatmu nih Rasul, gampang banget gelisahnya.
Ya Rasulullah, syafaatkan kami. Biar hati kami jadi tenang, wahai Rasul. Cobain. Obat mujarab, teman-teman. Obat mujarab. Ada qasidahnya tuh yang teman-teman suka baca tuh. Innal habibal Nurafatin wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamam bil ilan wa dhikruhu شفاء إلى تمام ذوي العلل Innal habibal mustafa, sungguhnya al-habib, manusia paling indah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, al-mustafa yang terpilih, burafa, pemilik hati yang tidak tegaan, waduwafa, dan pemilik kesetiaan, wadzikruhu, mengingat Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, fihi syifa, terdapat kesembuhan, terdapat ketenangan, terdapat kebahagiaan, terdapat penawar. Idza tamada bil ilal, bagi siapapun yang hatinya sedang sakit, bagi siapapun yang ada penyakit, bahkan yang sudah akut sekalipun sakitnya, baginda Nabi besar bikin tenang, saudariku sekalian, bikin tenang. Jadi kalau kamu mau tenang, yang pertama ingat Allah. Ingat bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Ingat bahwa semua milik Allah, dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Ingat bahwasanya tidak ada apapun terjadi. Kemudian yang kedua, kalau kepengen hati tenang, dekatlah dengan Nabi besar Muhammad. Sekurangnya dengan banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar. Pokoknya itu rumusan saya gitu. Kalau lagi alhamdulillah sama Nabi Muhammad, kalau lagi gelisah, siapa yang mereka ingat-ingat? Tambah gelisah akhirnya, tambah susah hidupnya. Tapi kita punya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Dan Nabi Muhammad memang buat kita, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi segala macam apapun datang dalam kehidupanmu yang membuat hatimu gelisah, cobalah untuk lebih dekat dengan sang baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang kedua, deketin Nabi. Siapapun yang kepengen hidupnya tenang, jangan suka banding-bandingan hidupmu dengan hidupnya orang lain. Semua orang punya perjuangannya sendiri. Semua orang punya jalan hidupnya sendiri. Semua orang punya rezekinya sendiri. Jangan suka banding-bandingin. Ibu, nih adik-adik nih, jangan suka bandingin deh hidup kamu sama hidup orang lain. Ya ampun, tuh orang seneng banget ya, mukanya cakep, hidung mancung. Nah hidung saya kayak kutil, asal ada aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jangan suka bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tenang aja.
Dia punya Tuhan, kita juga punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang nih yang bikin orang hidupnya susah bukan karena apa yang terjadi pada dirinya, tapi karena dia sibuk membanding-bandingkan hidup dirinya dengan hidupnya orang lain. Iya begitu? Liatin tetangga seneng bener ya beli mobil, ninggiin rumah. Tetangga ninggiin rumah, dia tinggi darah. Tetangga naikin rumah, dia naik tekanan darah. Tetangga beli mobil baru, dia yang masuk rumah sakit. Sian banget nih. Jangan. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Udah tenang aja. Hidup semuanya orang nih udah ada yang ngatur, Bu. Gak usah sibuk-sibuk ngaturin hidupnya orang lain. Konsentrasi aja sama hidupmu sendiri. Orang jalanin kehidupan nih kayak lagi nyetir motor. Ibu kalau suka noleh-noleh ke belakang mulu, lama-lama nabrak. Ngeliatin tetangga mulu. Dia belanja apa hari ini, dia pakai apa hari ini. Ya biarin, Bu. Segitu sibuknya. Kadang nih bukan cuma urusan tetangga, artis di TV ditauin semua. Kun harisan ala galbik. Katanya Imamul Haddad, jadilah satpam tegas yang berdiri di pintu hatimu. Pastikan hanya yang baik yang masuk ke dalam hatimu. Dah, gak usah pengen-pengen tahu urusan orang lain. Dan kalaupun memang kamu tahu, kamu harus tahu aja Bu, hidup ini gak pernah ideal buat siapapun, Bu. Gak ada. Kamu kepengen hidup kamu tuh kayak siapa? Gak ada yang ideal. Bahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, manusia paling ideal. Ideal maksud saya sempurna. Hidup tidak pernah sempurna bagi siapapun. Dunia nih gak pernah sempurna buat siapapun. Saya kasih tahu, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Bahkan buat manusia paling ideal yang bernama Sayyiduna Muhammad. Hidup tidak ideal buat beliau, Bu. Hidupnya gak ideal buat Nabi. Hidup gak enak buat Nabi Muhammad tuh. Ya gimana mau enak, lahir aja udah bapak gak ada. Umur 6 tahun ibu udah gak ada. Ikut kakek juga gak ada. Cuman 2 tahun doang. Habis itu ikut sama pamannya punya anak banyak. Nabi sampai harus bekerja, menggembalakan kambing di usia 11 tahun. Ideal macam apa itu? Gak ideal. Nabi, Bu, sesudah Islam sekalipun bahkan dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Nabi tuh meninggal di usia 63 tahun. Tua banget apa enggak? Enggak. 63 tahun baru. Ibu-ibu saudaraku sekalian, segitunya ketika Nabi Muhammad meninggal 63 tahun, Nabi Muhammad sudah ditinggal istrinya tercinta Khadijah, dan Nabi Muhammad sudah ditinggal 6 orang anaknya. Hanya 1 anaknya yang tersisa di saat Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi punya anak 7, Bu. Yang masih hidup ketika Nabi Muhammad meninggal hanya 1. 6 diantaranya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan mereka. Ibu kebayang gak sih?
Tidak ideal hidup Nabi kita Muhammad alaihissalam. Nabinya ideal menjalani kehidupan, betul. Nabi sempurna menjalani kehidupan, sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna ketampanannya, betul. Tapi dunia nggak ideal buat Nabi Muhammad. Mengganjal perutnya dengan batu karena lapar, mengikat kepalanya karena sakit. Giginya tuh 2 tanggal, gigi geraham Nabi Muhammad 2 tanggal di salah satu medan peperangan. Dahinya robek di saat perang Uhud. Tidak ideal kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad. Penuh dengan hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupannya. Nah, kamu mau berharap hidup kamu enak-enak terus-terusan tuh kayak siapa? Nggak ada. Namanya orang hidup tuh pasti ada susahnya, pasti ada masalahnya, pasti ada hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Itu normal. Ibu tahu ada hidupnya satu orang yang nggak pernah sakit di atas muka bumi ini, nggak pernah sakit. Flu nggak pernah, sakit kepala nggak pernah, mules nggak pernah, panuan nggak pernah, kudis nggak pernah. Namanya Fir'aun. Kamu kalau kepengen hidup, ya Allah jangan pernah kasih saya sakit. Kamu ngarepin hidup kayak sombong jadinya. Sombong jadinya. Jadi nggak apa-apa. Yang namanya dalam hidup, kita udah umurnya nikah tapi belum ada yang ngelamar. Gak apa-apa. Kita udah jaga kesehatan, olahraga bener, ini bener, sakit juga. Gak apa-apa. Kita udah berusaha jadi istri yang baik tapi ternyata suami kecantol. Kecantol hak sepatu janda belakang rumah. Nggak apa-apa. Hidup memang nggak pernah ideal buat siapapun. Biasa aja, wajar aja. Nggak usah bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Dia tuh nggak pernah sholat, tapi rezekinya lancar aja. Saya tahajud iya, duha iya, tapi seret aja rezekinya. Allah siapkan mungkin rezeki yang lain buatmu. Jangan banding-bandingkan hidupmu sama hidup orang lain. Semua baik kok, semua enak kok, asal pinter mensyukurinya. Begitu ya Bu? Begitu ya Kak, begitu ya Dek. Gak usah lihat enak bener ya dia ya, disayang sama orang tuanya. Saya orang tua saya kayaknya gak sayang sama saya. Jangan suka banding-bandingin kayak begitu. Bilang aja alhamdulillah saya punya orang tua. Ada banyak yang bahkan orang tuanya sudah tidak ada. Ya kan begitu? Teorinya nih Bu nih, saya kasih tahu prinsipnya hidup bahagia nih. Yang gak ada jangan dicari, yang ada dinikmati. Dan kalau itu sesuatu yang bisa dibagi, bagikanlah pula kepada yang lain. Dunia tuh gitu tuh. Yang ada, yang gak ada gak usah dikepengenin. Ya Bu, jangan sampai nih yang kecil-kecil ngelihat, ih enak ya, orang kalau udah gede, udah selesai sekolah, enak ya. Nanti yang udah selesai sekolah, enak ya, yang udah dapat kerjaan. Nanti yang udah dapat kerjaan, ih kerja capek banget, enak ya kalau udah nikah. Ntar yang udah nikah, enak nih kalau udah punya anak. Ntar kalau udah punya anak, enak nih kalau anak udah besar-besar. Pas anak udah besar-besar, udah dia nenek-nenek, ya ampun, zaman dulu waktu muda tuh enak ya. Sekarang udah tua nih susah. Kapan sebenarnya kamu mau enaknya?
Gak ada Bu, hidup memang gak pernah ideal buat siapapun. Maka saran saya, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan hidup orang. Semua orang punya perjuangannya sendiri. Semua orang punya jalan hidupnya sendiri. Semua orang punya nasibnya sendiri. Orang yang hidupnya paling tenang, hidupnya paling bahagia adalah orang yang paling mampu mensyukuri apapun yang Allah berikan dalam kehidupannya. Jadilah kamu salah satu di antara mereka. Tenang tuh kalau kayak gitu. Tenang kalau kayak gitu. Terakhir saya mau cerita. Ini sering juga sih saya ceritain di majelis, tapi saya nggak ingat pernah ceritainnya sama orang Bogor. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang lelaki soleh, tapi sampai dengan usia di atas 40 tahun belum nikah-nikah juga. Beberapa kali sempat hampir menikah, gagal. Ada aja gitu. Ada aja. Akhirnya satu waktu dia berdoa. Dia seorang wali min auliyaillah. Tapi kayak nggak ada jodohnya mulu gitu. Satu waktu dia doa, ya Allah, saya ini apakah memang kira-kira nggak ada jodohnya nih ya Allah di dunia? Kalau memang saya kiranya tidak berjodoh di dunia, kasih lihat kepada saya ya Allah, jodoh saya nanti di surga. Lah amin. Kamu lagi ngedoain siapa nih? Kamu jomblo juga? Kepengen nikahnya ntar di surga aja? Atau jangan-jangan yang amin emak-emak nih? Kepengen jodohnya di surga bukan suaminya yang sekarang lah. Jadi teman-teman, dia doa kayak begitu, subhanallah, Allah ijabah, namanya doa orang soleh. Malam harinya dia bermimpi dikasih tahu bahwa jodoh dia adalah Fulana bintu Fulan al-Fulani di sebuah desa. Satu waktu sebagai orang soleh, orang alim, dan seorang dai, dia datang ke kampung itu untuk berdakwah, kayak perayaan maulid gitu. Malam-malam, habis selesai dakwah dia nanya, ada nggak yang kenal sama Fulan bin Fulan al-Fulani? Gak ada yang kenal orang sedaerah itu. Rupanya perempuannya nggak terkenal. Calon istrinya di surga. Beberapa malam kemudian, dia ngisi lagi kajian di sebuah daerah di kampung. Jadi misalnya di Bogor, besokannya dia ada kajian di kampungnya Bogor. Apa misalnya? Jonggol misalnya gitu. Habis selesai kajian dia nanya, di sini ada nggak yang kenal Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Pengen tahu, dia pengen ketemu sama calon istrinya di surga. Akhirnya ada satu orang yang kenal. Pas habis selesai majelis, orang itu maju ke depan. Dua orang bubar. Dia bilang, Syekh tanya tentang Fulana bintu Fulan al-Fulan. Iya, dia bilang. Kamu kenal? Kenal Syekh, tapi Syekh ngapain nanya dia? Kenapa memangnya? Dia itu orang kulit hitam, tinggal di atas lereng gunung. Dia hidup sendirian menggembalakan kambing-kambingnya. Gak bersosialisasi sama masyarakat, hidup sendirian aja gitu. Dan dia adalah perempuan berkulit hitam. Untung aja jodoh di surga. Kalau di surga makan cakep semua ya. Dia bilang, kamu tahu rumahnya? Dikasih tahu rumahnya, besokannya dipergiin.
Sendirian dia pergi ke lereng gunung itu tadi. Bener aja tuh. Jadi di sebuah gunung yang nggak ada apa-apa, ada satu rumah, atau dia tuh rumahnya si perempuan itu. Begitu dia mau masuk ke dalam rumah, subhanallah, dia liatin ada serigala sama kambing lagi sayang-sayangan, lagi peluk-pelukan. Padahal biasanya yang namanya kambing lari dari serigala, serigala menerkam kambing. Si Syekh ini karena dia adalah orang yang banyak belajar, ngerti kenapa bisa ada serigala sama kambing sayang-sayangan. Kenapa? Karena tenang. Karena tenang. Ketenangan itu turun. Jadi ini kenapa bisa ada kambing sama serigala sayang-sayangan? Allah turunkan rahmat gede banget di tempat tersebut. Dengan rahmat yang turun, kasih sayang yang turun dari Allah, sampai bisa bikin serigala pun keturunan rahmatnya Allah tersebut, dapat rahmat dan kasih sayang Allah tersebut, sampai bikin serigalanya hatinya jadi tenang, penuh dengan kasih sayang. Termasuk kambingnya juga kayak begitu. Paham? Wih, ini perempuan waliyah nih. Ini perempuan kekasih Allah nih. Sampai bisa diturunin rahmat segitu gedenya, sampai bisa bikin serigala sama kambing sayang-sayangan. Tambah semakin penasaran. Ketok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fulana bintu fulan al-fulani. Sebutin namanya. Yang dia dengar di dalam mimpinya. Sekali dia berucap salam, yang di dalam nyaut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya fulan bin fulan al-fulani. Disebut namanya juga. Jadi jangan salah. Ini perempuan yang di dalam rumah udah tahu siapa yang datang di pintunya, bahwa dia adalah calon jodohnya di surga. Keren ya. Para wali-wali ini memang keren-keren nih. Orang-orang paling keren-keren di atas muka bumi, mereka-mereka ini. Terus perempuan tersebut bilang, warahmin inda babi. Pergilah dari pintuku, bukan di dunia tempat kita bertemu. Nih, adik-adik nih, yang masih kepikiran buat pacaran, dek. Jangan sampai pacaran membuatmu di akhirat nanti nggak bisa masuk surga. Karena kamu tertarik sama yang haram. Allah halangkan darimu kenikmatan yang halal. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh, dek. Jadilah perempuan-perempuan berkelas. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Pacaran hanya akan mendekatkanmu kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya sarankan padamu adik-adikku sekalian, jangan pacaran. Kalau sekarang masih ada yang lagi punya pacar, putusin. Bilang sama pacarmu, putuskan atau halalkan. Dah kawin aja sekalian, daripada ngebanyakin dosa-dosa. Kalau saya sih bilang ya sama adik-adik nih ya, jangan pacaran dek. Satu hal saya khawatirkan darimu. Dengerin saya nih adik-adik. Ibu-ibu juga nih, dengerin. Kadang-kadang yang pacaran bukan anak-anak lagi, ibu-ibu juga ada yang pada pacaran. Dengerin bu, dek, nak, jangan pacaran. Ada satu hal yang saya khawatirkan kalau kamu tetap mengerjakan hal yang semacam itu. Apa tuh? Dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Serem dah saya, serem saya. Jangan sampai kamu gara-gara pacaran kamu diputus sama Nabi Muhammad.
Jadi daripada diputus sama Nabi Muhammad, mendingan putuskan saja pacarmu. Adik-adik saya sekalian, perempuan ini karena adalah perempuan solehah, perempuan waliyah, kekasih Allah, dia udah tahu bahwa yang akan datang adalah calon suaminya, jadi dia bilang, "Orah min inda babi," pergilah dari pintuku, bukan di dunia tempat kita bertemu. Kata yang laki, "Baiklah, saya akan segera pergi dari sini. Saya hanya mau menanyakan satu hal untuk saya belajar, untuk saya mengerti. Kenapa kamu menjadi seorang yang sangat dicinta dan diturunin rahmat Allah segitu besarnya? Apa amalan yang kamu kerjakan? Apa sesuatu hal yang sangat tinggi kamu lakukan sehingga membuat serigala sama kambing sayang-sayangan di depan pintu rumahmu?" Nggak nerekam gitu, malah kayak udah gitu pelukan gitu si serigala sama kambing. Dia bilang ini sesuatu yang tidak masuk di akal saya, karena serigala biasanya nerekam kambing, kambing pun juga biasanya lari dari serigala. Pasti karena rahmat Allah sangat besar turun kepadamu. Saya pengen tahu apa yang menyebabkan rahmat Allah, ketenangan turun kepadamu sampai segitunya besar. Perempuan tersebut nginget-nginget apa ya? Dia bilang gak ada. Saya hanyalah perempuan biasa, gak punya amal ibadah apa-apa. Dzalikal fadlu minallah. Ini memang karunia aja dari Allah, Allah bikin kayak begitu. Ya udah kalau gitu saya pamitan. Baru beberapa langkah laki-laki itu menjauh dari pintunya, perempuan ingat, dia bilang, "Tunggu bentar, tunggu. Saya rasa saya ingat sesuatu. Saya punya satu sifat kecil. Saya rasa gara-gara inilah Allah menurunkan rahmatnya kepada saya." Apa itu? Dengerin nih. Siapa yang kepengen nyari ketenangan hidup, dengerin. Kalau kamu punya sifat ini juga, hati kamu pasti akan senantiasa tenang. Apa bu? Apa nih sifat yang kamu punya yang bikin Allah turunkan rahmat sebegitu besarnya sampai pada tenang semua yang ada di rumah dan sekitarnya? Dia bilang, "Ana idza kuntu fil bard lam atamannal har." Saya kalau sedang berada dalam kedinginan tidak berharap panas. Dan saya kalau sedang berada dalam panas tidak berharap dingin. Saya kalau sedang kenyang tidak berharap lapar. Dan saya kalau sedang lapar tidak berharap kenyang. Saya kalau sedang sakit tidak berharap sehat, dan saya kalau sedang sehat tidak berharap sakit. Saya kalau sedang punya uang tidak berharap miskin, dan kalau saya sedang miskin, sedang nggak punya uang, tidak berharap punya uang. Dalam keadaan apapun Allah tempatkan saya tahu bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Saya berusaha menikmati apapun yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Laki-laki tersebut ketika mendengar itu dia bilang, "Innaha laysat husailah." Ini tentu bukan sifat kecil, akan tetapi salah satu sifat besar yang Allah karuniakan dalam hati hamba-hambanya yang Dia cintai. Bu, Kak, Dek, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Semua orang menjalani kehidupannya masing-masing, lengkap dengan nasibnya masing-masing.
ujiannya masing-masing, perjuangannya masing-masing, termasuk dirimu. Maka tidak usah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Cukup nikmati setiap momen, setiap keadaan, setiap kejadian yang datang dalam hidupmu. Dan tetaplah percaya bahwa apapun yang Allah berikan dalam kehidupanmu itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada dirimu. Dan semuanya sudah disesuaikan. Semuanya sudah disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing, keadaan hati kita masing-masing, kekuatan kita masing-masing. Allah tidak akan, Allah mustahil membebani kepadamu sesuatu di luar batas kemampuanmu. Maka jalani hidup dengan penuh syukur. Nikmati setiap apapun. Yang belum nikah, nikmatilah kesendirianmu. Yang udah nikah punya suami, gak usah banding-bandingin suamimu dengan suami orang. Nikmati ajalah suamimu itu. Hormati, sayangi. Alhamdulillah punya suami, kan begitu. Yang belum punya anak, nikmatilah keberdua-duaanmu dengan suami. Yang udah punya anak, nikmati keberadaan anak-anakmu, syukuri, sayangi. Sampaikan padanya betapa kamu menyayanginya. Gak usah banding-bandingkan anakmu dengan anak orang. Itu salah satu cara biar hidupmu senantiasa tenang. Yakinlah saja bahwa apapun yang Allah berikan dalam kehidupan adalah yang terbaik. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kepengen hidupmu senantiasa tenang, yang gede tawakal sama Allahnya, yang gede sandaran sama Allahnya, yang kuat doa-doamu kepada Allah. Bu, kepengen hidupmu tenang, kepengen hidupmu bahagia, ibu-ibu saudariku sekalian, jangan tinggal tahajud. Bangunlah di waktu malam, tengadahkan tanganmu kepada Allah, serahkan urusanmu semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepadanya, ya Allah, Engkau maha kuat, hambamu ini begitu lemah, maka kuatkanlah dengan kekuatanmu segala kelemahanku ya Allah. Ya Allah, hambamu miskin, namun bersamaku ada Engkau ya Allah, Zat yang maha kaya. Cukupkanlah hamba yang miskin ini dengan kekayaan darimu ya Allah. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, diriku lemah tak berdaya, namun bersama denganku ada Engkau Zat yang maha perkasa. Ya Allah, kuatkanlah diriku dengan keperkasaan-Mu. Gitu. Sandaran yang enak sama Allah. Kamu tidak diciptakan Allah untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Kita semua dicipta lemah, sebab Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Maka bersandarlah hanya kepadanya. Serahkan segala urusanmu kepadanya. Titip sama Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusanmu padanya. Katakan kepada Allah, ya Allah, saya titipkan diri saya kepadamu. Tolong jaga saya sebagaimana Engkau telah menjaga para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Sampaikan pada Allah, ya Allah, Kau karuniakan kepada saya anak-anak.
Ya Allah, saya titipkan anak-anak saya kepadamu, sebab saya tidak bisa menjaga mereka ya Allah. Jagakanlah saja mereka untukku, sebagaimana Engkau telah menjaga anak-anak para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku kedua orang tua, Engkau berikan kepadaku suami, Engkau berikan padaku saudara-saudari. Ya Allah, saya menyayangi mereka semuanya. Karenanya saya titipkan mereka semua kepadamu. Jagakan mereka untukku ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-solehah. Kita tidak mampu menjaga keluarga kita. Jangankan jagain keluarga, jagain diri sendiri aja kita gak mampu. Maka serahkan sajalah semuanya kepada Allah. Dengannya hatimu akan menjalani kehidupan dengan jauh lebih tenang, insya Allah. Nah itu tadi 4 hal yang sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian semuanya. Diingat-ingat tips dan trik kehidupan biar hidup senantiasa tenang. Yang pertama tadi apa? Ingat bahwa hidup ini ada pengendalinya, namanya tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin. Yang kedua, yang dekat sama Nabi Muhammad, yang dekat sama Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad manusia yang diturunkan ketenangan Allah paling banyak. Nabi Muhammad manusia yang diturunkan keimanan kepada Allah paling sempurna. Nabi Muhammad manusia yang dituruni rahmatnya Allah paling banyak. Maka kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, pastilah hidup kita akan jauh lebih tenang. Setiap kali hati sedang gelisah, hati sedang gundah, cobalah untuk duduk dan bacalah sholawat. Insya. Yang ketiga apa tadi? Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing, punya nasibnya masing-masing. Kita tidak hidup untuk menilai keadaan orang lain. Cukuplah kita konsentrasi sama perjalanan kita sendiri menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengannya hati jadi jauh lebih tenang. Kemudian yang terakhir, yang gede tawakal sama Allahnya, yang gede sandaran sama Allahnya, yang gede doanya, yang gede minta sama Allahnya. Bangunlah tahajud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesudahnya agar hidupmu senantiasa dalam kasih sayang Allah. Titipkan hidupmu kepada Allah, titipkan hidup anak-anakmu kepada Allah, titipkan hidup semua orang-orang yang kamu sayangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya hatimu jadi jauh lebih tenang, insya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita bacakan suratul Fatihah untuk ada yang sedang sakit-sakit ini, Fatimah Rani binti Habib Alwi Alatas. Dan juga kita doakan saudara-saudari kita di Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghentikan perang yang terjadi pada mereka. Semoga Masjidil Aqsa senantiasa berada dalam tangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. La hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Semoga Allah angkat segala penderitaan, segala kezaliman yang saat ini terjadi di negeri tersebut. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan kepada mereka dan kepada kita semua yang ada di tempat ini, insyaallah. Mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun kepada semuanya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah
syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi katanya doa maulidnya belum dibaca. Kita mau baca bareng-bareng, mudah-mudahan dapat berkahnya Habib Ali Habsyi. Biar kita semuanya jadi hamba Allah yang salehah. Jadi umat Nabi Muhammad yang salehah. Jadi orang-orang yang dipandang dengan pandangan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu ولما لضم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين
تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين دوام بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاتح بالقبول وتوم كل سول بنيات أن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silakan sebutkan hajat masing-masing. يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات على دينيات بكل نية صالحات حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.